Ilmu Kesehatan Bakteri Kediri dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Eva Firdayanti Bisono MKom. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengembangan aplikasi kesehatan. Dari yang pertama, keamanan data, resiko kebocoran data penggunaan jika sistem tidak dilindungi. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan dosen pengampu Ibu Eva Firdayanti Bisono MKom dengan judul materi pengembangan aplikasi kesehatan. Latar belakang pengembangan aplikasi kesehatan. Di era digital, sektor kesehatan berkembang pesat dengan dukungan teknologi informasi. Aplikasi kesehatan menjadi salah satu inovasi yang memudahkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fitur seperti konsultasi daring, pengingat data, pencatatan data pasien, dan pemantauan kesehatan real-time menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Aplikasi ini mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan berbasis data dan mempercepat proses administrasi. Meski memiliki banyak manfaat, pengembangan aplikasi ini menghadapi tantangan seperti keamanan data pengguna, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang kompleks. Konsep dasar pengembangan pendekatan berbasis kebutuhan pengguna. Aplikasi harus dirancang dengan melibatkan masyarakat dan tenaga medis untuk memastikan fitur yang relevan dan mudah digunakan. Tahapan pengembangan, analisis kebutuhan pengguna, desain sistem berbasis user-centered design, pengujian prototip untuk memastikan efektivitas fitur, implementasi dan evaluasi berkelanjutan, penggunaan teknologi modern seperti AI, artificial intelligence, mendukung diagnosis otomatis dan analisis data kesehatan. LOT atau Internet of Things memungkinkan integrasi perangkat kesehatan untuk pemantauan kondisi pasien secara langsung, keamanan data, menggunakan teknologi inskripsi untuk melindungi data sensitif seperti rekam medis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU PDB di Indonesia. Manfaat utama aplikasi kesehatan. Yang pertama, kemudahan akses layanan medis. Telemedicine memungkinkan konsultasi kesehatan tanpa perlu ke fasilitas medis. Yang kedua, berguna bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Data pasien dapat dikelola lebih cepat dan sistematis untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Yang keempat, pemantauan kesehatan real time. Dengan perangkat pintar, data kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung dapat dipantau dan dianalisis secara langsung. Selanjutnya, peningkatan edukasi kesehatan. Aplikasi kesehatan menyediakan informasi kesehatan yang valid untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan mereka. Yang terakhir, efisiensi biaya. Mengurangi biaya transportasi untuk konsultasi medis atau proses administrasi manual. Ada 5.
Yang pertama, keamanan data. Resiko kebocoran data penggunaan jika sistem tidak dilindungi dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi. Regulasi perlindungan data seringkali menjadi kendala. Yang kedua, regulasi yang kompleks. Aturan sistem informasi kesehatan berbeda di setiap negara perlu adaptasi untuk mematuhi berbagai lokasi. Yang ketiga, masalah pendanaan dan infrastruktur. Biaya pengembangan aplikasi yang tinggi seringkali menjadi kendala bagi struktur kecil. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet di wilayah terpencil menghambat implementasi. Yang keempat, keamanan data. Risiko kebocoran data penggunaan jika sistem tidak dilindungi dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi. Regulasi perlindungan data seringkali menjadi kendala. Yang kelima, aksesibilitas. Infrastruktur internet yang buruk di daerah terpencil membatasi adopsi aplikasi kesehatan. Literasi digital masyarakat yang berbagai kalangan masyarakat. Rekomendasi strategi pengembangan. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan finansial. Perusahaan swasta dapat berpartisipasi melalui program CSR atau investasi langsung. Yang kedua yaitu peningkatan literasi digital, melibatkan pelatihan atau kampanye publik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga adalah teknologi yang inklusif. Aplikasi ringan yang hemat data untuk mendukung penggunaan di daerah dengan koneksi internet terbatas. Menyediakan fitur online untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat yaitu peningkatan literasi digital, mengadopsi teknologi enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan protokol keamanan yang kuat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional. Kesimpulan, aplikasi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan medis di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan seperti keamanan data dan regulasi, solusi seperti kemitraan pemerintah swasta, desain aplikasi yang sederhana, dan teknologi canggih dapat mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan. Inovasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berkualitas.